Man ana. Orang-orang yang memang tidak tahu tentang sejarah, di mana beliau Habib Saleh Tanggul ini berdakwah ilallah, berangkat dari Yaman, beliau masuk ke kota Nigeria, balik lagi beliau ke Yaman, masuk lagi ke India, balik lagi ke Yaman, kemudian beliau berdakwah ilallah di Indonesia, sekaligus menyampaikan pesan dari anak dari pamannya untuk membawa anak pamannya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang dulu bersama-sama tinggal di Jalan Ghazali Lumajang sini, untuk supaya berangkat menuju Hadramaut. Dibekali ilmu agama, bukan seperti ocehan orang-orang bodoh. Wah, itu Habib Saleh buta huruf. Orang yang demikian ini kurang ajar bicaranya. Oh, Habib Saleh itu buta huruf, bertemu dengan Habib Abu Bakar Segaf baru dia bisa baca. Ini kurang ajar orang yang bicara demikian ini. Habib Saleh Tanggul pertama datang di Jalan Ghazali. Kemudian Habib Saleh Tanggul berdakwah ilallah, masuk ke kota Tempe. Di situ beliau menyebarkan ilmu agama. Kemudian beliau menikah dengan pribumi. Kemudian beliau berhalwah, bertapa di tempat itu jauh sebelum bertemu dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Kurang lebih 7 tahun. Di dalam kamar itu Habib Saleh Tanggul membaca Dalail Khairat, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu saya pribadi bertanya kepada Abah, waktu Abah Habib Saleh itu berada di dalam kamar 7 tahun, 8 tahun. Di dalam kamar itu hanya membaca Dalail Khairat, membaca Al-Quran. Apakah Abah waktu itu ada? Dan kakak Abah Habib Abdullah ada? Kata Abah waktu itu belum ada. Artinya waktu masa muda Habib Saleh ini, memang Habib Saleh ini ahli tarakat. Dan beliau di dalam kamar itu selalu membaca Dalail Khairat. Kemudian beliau berdakwah, beliau mengajarkan kitab Nasaih Diniyah, persis kitab yang kita baca malam ini. Karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengajarkan. Kemudian beliau pindah ke Tanggul atas isyarah petunjuk dari Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya beliau mengajarkan ilmu agama ini di Tanggul. Beliau membuat masjid Riyadhus Shalihin. Jadi tidak benar, saya harus benarkan ini. Kalau dikatakan buta huruf, saya tidak ridho. Karena kitab-kitab Habib Saleh itu masih ada. Dan orang-orang yang hadir pada waktu Habib Saleh mengajarkan ilmu agama pertama masuk ke Tanggul, orangnya sekarang masih hidup. Allah tidak pernah menjadikan orang pilihan Allah Ta'ala ini orang bodoh, tidak ada. Jadi ini harus dibetulkan, supaya mereka ini yang sok tahu atau memang wataknya memang kurang ajar, berani meremehkan wali min auliyaillah, ini harus dikasih tahu dan harus dijelaskan bahwa ilmu agama itu selalu Allah Ta'ala berikan bekal terhadap orang-orang pilihan Allah. Tidak ada orang-orang pilihan Allah Ta'ala itu bodoh, tidak ada. Semuanya orang-orang berkualitas, semuanya diberikan
bekal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat sahnya ibadah, sebagai syarat sahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, dengan ilmu tersebut orang bisa dekat dengan Allah Rabbul Alamin.